Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Nak, aku ajarkan kepadamu beberapa untai kalimat. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau hendak memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu keuntungan, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andai pun mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang membahayakanmu, maka hal itu tidak akan membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2516. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun berada, mari kita senantiasa ikutkan Allah dalam segala perkara, maka Allah akan memudahkan kita. Mari kita jaga sholat yang wajib, apalagi menambahi dengan yang sunnah. Iringi senantiasa dengan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah, yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Dan iringi juga dengan sedekah semampunya. Jangan sampai tidak. Karena apa? Sedekah itu adalah bukti keimanan kita. Ingatlah perkataan rajanya wali Allah, yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketahuilah, bagianmu tak akan lepas darimu meskipun kau tak mengupayakannya. Sedang yang bukan bagianmu tak akan pernah kau raih walau kau berupaya keras untuk meraihnya. Oleh karena itu, mari kita bersabar. Tetaplah teguh dan terimalah keadaan kita. Jangan meminta lebih dan jangan meminta yang kurang dari keadaan kita. Maknanya, kadar rezeki kita bukan karena ikhtiar kita, melainkan mutlak karena rahmat Allah yang Maha Pemberi, yang telah menetapkan pembagian rezeki itu saat kita belum lahir. Tercatat saat zaman yang azali, yaitu 50.000 tahun sebelum alam semesta diciptakan. Rezeki kita lebih keras dalam mencari kita daripada kita mencari rezeki. Takdir Allah yang pasti terjadi, bukan karena kemauan kita. Untuk itu, janganlah kita berusaha dengan kehendak nafsu kita, dengan berlebih-lebihan sampai meninggalkan ibadah yang Allah tetapkan kepada kita, sehingga menjadi mengeluh saat ikhtiar kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tapi mari kita senantiasakan mengerjakan hak Allah atas diri kita daripada kita menuntut hak yang sudah diberikan Allah pada kita saat diri kita masih berusia 4 bulan dalam janin kandungan ibu kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dipadukan bentuk ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, lalu menjadi segumpal darah selama itu pula selama 40 hari, lalu menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, lalu ditetapkan baginya 4 hal, rizkinya, ajalnya, amalnya, serta kesengsaraannya atau kebahagiaannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau kita bersyukur, maka terjadilah apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Saudara-saudariku, muslimin muslimat, mukmin mukminat, banyak sekali di antara kita ini seringkali lupa kepada hakikat atau inti kita diciptakan di muka bumi ini. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 bahwa jin dan manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Ibadah tidak melulu dalam hal sholat,
Tidak melulu dalam hal puasa, zakat, haji, umroh, tapi seluruh gerak diam kita sebenarnya adalah ibadah. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita untuk apa? Selalu meluruskan niat kita, karena amal kita, amal perbuatan kita, lahir dan batin kita, kalau diniatkan semuanya kepada Allah, maka semuanya itu bernilai ibadah. Salah satunya misalkan kita seringkali istiqomah membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dalam setiap melakukan aktivitas kita, maka aktivitas kita dinilai beribadah. Kenapa? Karena kita ketika akan berbuat sesuatu, ketika kita akan beramal segala sesuatu, kita selalu mengingat Allah, bahwa Allah lah yang memberikan kesehatan kita, akal kita, bumi tempat berpijak sehingga kita bisa beribadah, rezeki yang Allah titipkan kepada kita, yang dengan rezeki itu kita bisa beribadah kepada Allah, entah itu rezeki berupa materi maupun non materi. Kalau kita senantiasa membaca basmalah dalam segala macam aktivitas kita, kita sebenarnya dilatih untuk selalu bako, berkekalan kepada Allah. Ingatlah, makom bako itu adalah makom para wali-wali Allah. Jadi kalau misalkan kita berupaya dalam seluruh gerak diam kita selalu berkekalan kepada Allah, selalu ingat bahwa kita senantiasa dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, diawasi, dijaga, maka kita tidak mungkin lalai kepada Allah. Kita tidak mungkin tidak merasa takut kepada Allah. Pasti kita selalu merasa butuh perlindungan lahir dan batin. Agar apa? Dalam seluruh gerak diam kita, supaya tidak lalai kepada Allah, tidak berbuat maksiat yang membuat Allah murka. Allah itu pencemburu, kata Nabi. Dan Allah cemburu ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Begitu juga kalau kita berlebih-lebihan dalam mencari rezeki. Rezeki Allah sudah tetapkan sejak zamannya azali, dan itu tidak akan dikurangi. Karena apa? Nabi sudah bersabda, pena telah diangkat, lembaran telah kering. Sultanul Aulia mengatakan, semua sudah selesai dibagi. Yang awal tidak mungkin diakhirkan, yang akhir tidak mungkin diawalkan. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Menurut sudut pandang kita mendapat tambahan ketika beramal. Sesungguhnya tidak. Pada hakikatnya tetap di sisi Allah. Karena apa? Semua itu sudah disetting dari awal. Sebelum kita lahir sudah disetting. Amal kita diciptakan. Peluang-peluang kita beramal baik sudah diciptakan beserta dengan balasannya. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Maka untuk itulah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang wali Allah yang mulia, mengatakan, lihatlah Allah kepada amal, jangan melihat amal kepada Allah. Maksudnya adalah ketika kita beramal, harus ingat bahwa amal kita sudah diciptakan oleh Allah sebelum kita mampu beramal, sebelum kita lahir. Sehingga tidak ada wujud ingin dipamerkan kepada orang lain. Tidak ada membuat dampak tercela seperti ingin menyombongkan diri kepada orang lain yang tidak beramal. Tidak mungkin timbul riya, tidak mungkin timbul merasa lebih baik, lebih banyak amalnya daripada orang lain, dan juga tidak merasa pantas untuk mendapat pahala, tidak merasa pantas untuk mendapat rezeki tambahan. Karena apa? Allah sudah menetapkan semua itu. Maka orang yang ma'rifat adalah orang yang selalu mengingat bahwa semua kebaikan adalah dari sisi Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 79. Oleh karena itu, jangan sampai kita menoleh apa yang belum kita dapatkan. Dan juga jangan meminta jangan meminta yang kurang dari apa yang sudah Allah beri. Karena apa? Kita tidak disebut orang yang bersopan santun kepada Allah kalau kita menginginkan apa yang sudah Allah berikan terus minta diambil lagi oleh Allah. Biarkan Allah yang memutuskan. Jadi waspadalah terhadap berlebih-lebihan atas apa yang ada pada diri kita maupun yang di luar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.